Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, mari belajar dengan mudah. Materi hari ini adalah uji kompetensi keahlian teknik ototronik khususnya paket 4. Oke, sebelum masuk lanjut, ini adalah jumlah paket soal dari uji kompetensi keahlian. Itu ada 4, ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini individu. Uji kompetensi keahlian tahun kemarin, tahun pelajaran 2020-2021. Untuk uji kompetensi keahlian ini atau UKK, lebih mudahnya, enaknya kita bilang UKK aja ya. Untuk UKK ini dilakukan sekitar Januari sampai Februari. Bisa dilakukan di rentan waktu itu sebelum dilakukannya ujian satuan pendidikan. Atau UKK ini sifatnya adalah wajib, jadi harus dilakukan setiap siswa dan harus tuntas. Kalau tidak tuntas berarti harus mengulangi lagi. Untuk ujian ini dilakukan secara individu, perorangan, tidak kelompok. Ada 4 paket, 1, 2, 3, 4, bisa kalian lihat. Selanjutnya yang kita bahas, yang pertama kali kita bahas nanti adalah uji kompetensi keahlian paket 4. Oke, jadi ini adalah paket soal praktik kejuruan yang paket 4. Di sini bisa kalian lihat, ini paket 4. Dokumen negara ini asli ya. Jadi yang kita bahas kali ini adalah paket 4. Uji kompetensi keahlian tahun pelajaran 2020-2021. Jadi tahun kemarin. Bisa kalian lihat dulu, kalian perhatikan. Untuk satuan pendidikannya adalah Sekolah Menengah Kejuruan SMK. Kompetensi keahliannya teknik ototronik. Untuk alokasi waktunya adalah 8 jam. Bentuk penugasannya perorangan. Jadi kalian harus pahami lagi, ini mandiri, sendiri, hendak berkelompok. Judul tugasnya adalah melaksanakan pekerjaan dasar teknik ototronik dan memeriksa dan merawat sistem manajemen sasis dan bodi elektrikal. Untuk soalnya sendiri, yang pertama itu ada petunjuk umum. Petunjuk umum nanti bisa kalian baca sendiri. Kemudian yang kedua itu ada peralatan. Daftar peralatan. Nanti ada daftar peralatan dan daftar bahan yang digunakan. Nah, ini adalah peralatan yang sering kalian gunakan waktu praktikum di sekolahan. Yang pertama itu ada multimeter atau biasa kita menyebutnya AVO nomor 1. Ini nomor 1. AVO atau multimeter itu dilakukan untuk pengukuran, digunakan untuk pengukuran ampere, voltase, sama ohm. Kemudian yang kedua itu ada tes lem. Tes lem itu kalau kalian masih ingat, fungsinya untuk mengetes aliran listrik. Yang ketiga itu ada scanner. Gunanya untuk mencari kerusakan pada mobil dengan cara di-scanning. Kemudian ada torsi untuk pengukuran kekencangan baut. Ada crimping tool, ada kabel jumper, ada dial indikator, ada solder, ada dongkrak, ada filler, mistar, jangka sorong, hydrometer, itu juga untuk pengukuran, sama stopwatch. Selanjutnya yang nomor 16 itu ada caddy tool, kemudian ada komponen dan bahan, 1 unit mobil. Kemudian ada fuse, ada rangkaian elektronik, ada konektor dan soket, ada oli rem, oli transmisi, air aki, kabel, sama door lock control. Nah, ini 1 sampai 18 itu biasanya ada dalam satu unit mobil. Atau biasanya kalau memang tergantung sekolah masing-masing ya, ada yang menggunakan mobil atau menggunakan trainer. Ada yang jadi satu, ada yang terpisah-pisah sendiri-sendiri. Kemudian ada tenol. Yang
yang ketiga itu ada soal atau tugas yang akan kalian kerjakan. Melaksanakan pekerjaan dasar teknik ototronik dan memeriksa dan merawat sistem manajemen sasis dan bodi elektrikal. Oke, langkah yang pertama itu alat pelindung diri dikenakan sesuai kebutuhan pekerjaan. Berarti yang pertama kalian harus lakukan itu adalah menggunakan alat pelindung diri atau baju bengkel. Yang kedua, persiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Jadi nanti kalian itu mengambil alat sendiri apa yang dibutuhkan, mengambil bahan sendiri, atau menuju ke bahan yang akan kalian gunakan sendiri tanpa perintah lagi. Yang ketiga, pastikan alat dan bahan yang diterima lengkap dalam kondisi baik. Maksudnya gini, kalau kalian nanti mempersiapkan alat dan bahan, pastikan sebelum kalian ke mobil atau ke trainer yang kalian akan periksa, itu kalian pastikan dulu bahwa alat ini loh sudah lengkap. Jadi tidak perlu lagi kita mengulang lagi ambil alatnya. Yang keempat, lakukan pemeriksaan dan pemeliharaan sistem rem sesuai dengan sheet yang disediakan. Nah, nanti sesuai dengan sekolah masing-masing akan menyediakan job sheet yang akan kalian kerjakan. Sistem rem itu seperti apa nanti job sheet-nya akan diberikan oleh guru kalian masing-masing. Yang kelima itu juga sama, untuk sistem suspensi itu juga sesuai dengan job sheet yang akan diberikan. Sistem transmisi otomatis juga sesuai job sheet yang diberikan. Kemudian sistem kemudi. Kemudian yang kedelapan ada pemeriksaan baterai. Ingat ya, pemeriksaan baterai itu ada beberapa. Ada beberapa macam. Secara garis besar itu ada fisiknya, bisa kalian cek fisiknya. Kalau di mobil langsung di unit itu secara otomatis fisiknya akan terlihat layak digunakan. Tapi kalau nanti kalian disuruh untuk memeriksa baterai sesuai job sheet maksud saya menggunakan baterai yang di luar yang dipasang di unit atau di trainer. Nah, berarti kalian yang pertama dulu dicek adalah fisiknya. Kalau semisal baterainya bolong, otomatis air kan tidak bisa menyimpan di dalam. Otomatis kalau bolong kan dia akan keluar. Atau sudah pecah. Nah, itu harus kalian cek. Kemudian yang kedua itu ada kelistrikannya. Kemudian ada air akinya. Nah, air aki itu juga ada dua untuk pengecekannya. Yang pertama itu adalah jumlah air, levelnya. Yang kedua adalah berat jenis air aki. Oke, selanjutnya yang ke-9 itu ada pemeriksaan dan pemeliharaan penggerak aksel sesuai dengan job sheet nanti. Kemudian penyolderan. Kemudian yang ke-11 ada sistem power window, yang 12 ada penyolderan juga, rangkaian kelistrikan. Yang ke-13 itu ada door lock system, yang ke-14 ada komponen EPS, electronic power steering, yang ke-15 ada ABS, rem, yang ke-16 ada pemeliharaan alarm dan imobilitas sistem. Itu juga sesuai job sheet yang diberikan nanti oleh guru kalian. Oke, saya ulangi lagi. Untuk jamnya atau durasinya atau alokasi waktunya, mandiri setiap satu orang itu dilakukan selama 8 jam. Itu kalau normal ya. Tapi kalau masa pandemi ini mungkin akan dimampatkan kurang dari 8 jam. Baiklah, paket 4 telah selesai. Terima kasih. Mungkin
Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Semoga bermanfaat dan selamat belajar.